عليهم ولا الضالين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bismillah. Setelah kemarin kita membahas tentang perihal 5 perkara yang disunahkan untuk tetap menahan puasanya, dianjurkan walaupun tidak wajib. Nah, sekarang kita membahas tentang permasalahan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Faslun tabatul shaumu biriddatin wa haidin wa nifasin wa wiladatin wa junudin walau lahdatan. Selanjutnya kita akan membahas tentang perkara yang dapat membatalkan puasa. Perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 5. Perlu diingat, perkara yang dapat membatalkan puasa itu ada 5. Apa aja? Biriddatin, yang pertama dengan sebab dia murtad. Apa murtad itu? Qat'ul Islam, memutuskan Islam, keluar dari agama Islam dengan ucapan, udah saya nggak percaya lagi dengan kewajiban sholat, padahal itu adalah kewajiban yang Allah perintahkan, dia udah nggak percaya. Atau saya keluar dari Islam, itu namanya sudah memutuskan diri untuk putus daripada Islam, namanya murtad, sudah ke Islam lagi dia. Yang kedua, wahaidin, dengan sebab haid bagi perempuan. Dan yang ketiga, wanifasin, nifas, keluar darah saat setelah melahirkan, itu batal puasanya. Wawiladatin, yang keempat, sebab melahirkan, batal puasanya. Yang kelima, wajunudin, yaitu gila, walau lah doatan sekalipun juga sebentar gilanya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun tabtulus saumi. Tabtulus saumi ariddatu biriddatin. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah dengan sebab itu dia keluar dari Islam atau memutuskan Islam, sudah tidak Islam lagi, ya. Anna sama yabtulu bi usuli wahidin min hadhil asya'a as-sab'ah. Awaluha, bukan ada 5, ada 7. Awaluha ar-riddatu, yang pertama adalah riddah. Riddah itu adalah keluar dari agama Islam. Wa hiya qat'ul Islam, putus daripada agama Islam, memotong agama Islam. Waliyadu billahi ta'ala minha. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari itu semua, agar kita tetap dalam keadaan beragama Islam sampai kita wafat. Walau lahdatan, sekalipun murtad cuma sebentar. Tahu nggak murtad sebentar? Gua keluar aja dari Islam, udah gak agama Islam lagi, ya kan? Sejam kemudian dia syahadat lagi, balik lagi ke Islam, tetap puasanya batal. Saat dia mengucapkan kata-kata murtad tadi dalam keadaan puasa, maka puasanya batal. Lagi puasa dia bilang begitu, gua mau keluar dari agama Islam, udah nggak di agama Islam lagi. Sudah saat itu puasanya jadi batal. Walau tahdotan, sekalipun cuma sebentar aja dia murtadnya sejam doang, tetap batal puasanya. Paham? Tetap batal puasa. Kenapa? Limunafatiha al-ibadah. Karena itu bertentangan dengan ibadah. Bertentangan dengan ibadah atau berlawan dengan ibadah. Karena ibadah syaratnya harus Islam. Saat dia keluar dari agama Islam, maka batalah ibadah dia. Paham ya? Insyaallah. Wasaniha, yang kedua adalah al-haidu. Haid, keluar darah haid. Ya, keluar darah haid. Sudah pernah dijelaskan di bab sebelumnya, pasal sebelumnya tentang masalah haid. Apa itu haid? Haid adalah darah yang keluar dari pangkal rahim seorang wanita dalam keadaan sehat, darahnya sehat. Haid namanya. Lagi puasa keluar darah di perempuan. Baru puasa setengah hari jam 12 keluar darah, maka batal puasanya. Paham?
Ya, dan haram bagi dia untuk tetap menahan lapar dan haus, nggak boleh. Harus dia berbuka, batalin puasanya. Haram baginya untuk berpuasa. Kenapa? Karena haid itu adalah satu ujian bagi wanita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Darahnya, ya sakit kan dia ketika sedang keluar haid itu kan sakit ya kan. Maka Allah tidak mau membebani lebih dari itu. Saat dia keluar dari haid ketika puasa maka sudah batal puasanya. Bahkan tetap dia mau puasa, haram hukumnya di puasa, tak boleh. Ini bagi wanita, perempuan. Itu yang kedua, yang ketiga wan nifaso. Nifas apa itu nifas? Darah yang keluar setelah melahirkan. Paham? Walau lahdotan, sekalipun darahnya cuma sebentar. Makanya melahirkan kan? Kalau haid, kemarin pembahasan sudah kan? Haid itu paling sebentarnya 1 hari 1 malam 24 jam. Ini bagi wanita. Jangan mentang-mentang kita laki-laki, baru temenan itu urusan perempuan, masalah haid mah nggak perlu belajar. Enggak, wajib bagi kita seorang laki-laki juga untuk mempelajari tentang masalah haid. Karena suatu saat nanti kita akan berumah tangga, mempunyai istri. Ya kan? Jadi haid itu paling sebentar itu cuman 1 hari 1 malam, yaitu 24 jam. Tapi nggak mungkin kan keluar 24 jam darah itu mengalir di rahim perempuan. Ya kan? Nah, itu paling sebentar. Umumnya darah haid itu keluar bagi wanita yaitu 6 sampai 7 hari. Umumnya. Nah, paling lamanya itu 14 hari, 2 minggu. Nah, dihitungnya 6 sampai 7 hari itu darah yang keluar mencakup 24 jam. Misal hari pertama dia keluar 4 jam. Kesononya ini nggak keluar lagi kan? Tetap itu dihitung masa haid. Ya kan? Walaupun darahnya berhenti tetap dihitung dalam masa haid. Hari kedua keluar lagi 4 jam lagi, berarti 8 jam tuh, ya kan? Hitung pokoknya sampai hari ke-6 dan ke-7 semua dijumlahkan darahnya keluar itu sampai 24 jam. Tadi kan sebentarnya itu paling sebentar 24 jam. Tapi kan nggak mungkin 24 jam full dia keluar darah haid itu kan. Makanya dihitung umumnya wanita ini keluar darah haid itu yaitu 6 sampai 7 hari. 6 sampai 7 hari ini hitungan jam yang keluarnya. Bisa nggak dikumpulin sampai 24 jam, paham nggak? Paling lamanya 2 minggu 14 hari. Dihitung juga. Ternyata hari ke-6 dan ke-7 belum nyampe 24 jam darah yang keluar. Misal baru 18 jam. Nanti masih ada darah yang keluar. Nah, tapi itu jarang terjadi. Sampai 2 minggu, umumnya sampai 6 atau 7 hari kayak begitu. Ngerti ya? Enggak, jangan itu. Ya. Wanifas juga darah keluar setelah melahirkan. Itu dapat membatalkan puasa. Pas lagi puasa tiba-tiba melahirkan. Ya kan? Ya, sampai keluar darah. Nah, itu batal puasanya. Walau lahdotan sekalipun keluar darahnya cuma sedikit sekejap. Nah, umumnya 40 hari darah nifas itu keluar bagi perempuan setelah melahirkan. Paling lamanya 60 hari, 2 bulan tahan untuk suami untuk tidak menyentuh, tidak berhubungan dengan istrinya setelah melahirkan. Karena darah haidnya masih terus bercucuran keluar sampai 40 hari paling umumnya. Paling lamanya 2 bulan tahan tuh. Dosa ya Dia nggak boleh, digaulin nggak boleh karena hukumnya. Paham ya? Kayak gitu. Siapa yang paling sebentar keluar darah haidnya? Dia melahirkan, keluar darah haid, keluar darah nifas, kemudian dia langsung ibadah. Bisa. Yaitu Sayyidatuna Fatimah Zahra, putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia melahirkan putranya Hasan menjelang asar. Kemudian pas asar berhenti darah nifasnya. Langsung sholat asar. Cuma sebentar. Kalau kita nggak ada. Nah, ini keistimewaan yang Allah berikan kepada putri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah Zahra. Bunga hati Zahra itu. Dan dikatakan juga ahli ibadah. Ya. Juga wanita yang nggak pernah haid itu adalah Fatimah Zahra. Nggak pernah haid. Perempuan yang nggak pernah haid itu Fatimah Zahra. Menang banyak lakinya dong. Kalau kita katakan menang banyak, mereka nafsunya nggak seperti kita. Beda jauh. Saya nggak main itu. Nafsunya mereka nggak seperti kita. Kalau kita nafsunya, ya, nih dengerin.
manusia itu kedudukannya bisa lebih mulia daripada malaikat. Kalau manusia ini ketaatannya luar biasa kepada Allah, bahkan kemuliaannya di atas malaikat. Kan Ustaz guru pernah ngomong waktu itu kan menjelaskan. Tapi manusia lebih rendah dari hayawan kalau apa? Dia tidak taat kepada Allah, menghinakan diri dengan maksiat, dosa dan lain sebagainya. Ya kan? Ini manusia ini sebenarnya derajatnya lebih mulia daripada binatang. Dan malaikat lebih mulia daripada apa? Manusia. Karena malaikat itu ibadah terus kepada Allah. Nggak ada maksiat, nggak makan, nggak minum. Dia nggak punya nafsu. Iya, nggak ada nafsunya. Tapi kita manusia bisa melebihi kemuliaannya dari malaikat kalau kitanya ini taat kepada Allah, dan kita lebih ibadahnya lagi kepada Allah dan bisa menjauhi maksiat, dosa dan lain sebagainya. Nggak ada nafsu. Karena kita ada nafsu, tapi nafsunya itu kita lawan, nafsunya itu kita kendalikan, bukan kita yang mengendalikan hawa nafsu. Nafsunya kita yang kendalikan. Maka manusia saat itu kedudukannya lebih mulia daripada malaikat. Dan sebaliknya, manusia tadi katakan lebih mulia daripada hewan. Tapi bisa jadi manusia ini lebih rendah daripada hewan kalau dia dikendalikan oleh hawa nafsu, sehingga dia berbuat bejat, sehingga dia berbuat dosa dan lain sebagainya. Naudzubillah waliyadu billah, kayak begitu. Fatimah Zahra ini adalah seorang wanita putri Nabi Muhammad SAW yang enggak pernah haid. Dan ketika melahirkan, darah nifasnya keluar cuma sebentar aja. Nggak ada yang pernah terjadi. Nggak ada sejam ya. Nggak ada sejam. Makanya dari rahim beliau keluarlah manusia-manusia mulia yang sekarang adalah para habaib Alawiyah, Ba'alawi. Karena didoakan oleh Rasul SAW ketika beliau menikah dengan Ali bin Abi Thalib agar dibanyakan keturunannya yang baik. Ya kan? Yang disebut sekarang adalah Bani Alawi. Bani Alawi itu anak cucu Nabi Muhammad SAW. Kalau Syarif? Ya Syarif masing-masing punya sebutan. Ya Syarif itu masing-masing punya sebutan. Syarif Hidayatullah itu di Sunan Jati itu ya keturunan Nabi. Syarif artinya mulia, orang yang mulia, gitu kan. Ba'alawi itu keturunan dari Alwi bin Ubaidillah. Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Jawabannya sih. Ya. Jadi kalau sekarang kita di media sosial yang lagi ribut tentang Bani Alawi yang katanya bukan keturunan Nabi Muhammad, itu lebih percaya sama dia apa? Kiai-kiai kita yang terdahulu. Paham? Alawi itu bukan keturunan Nabi Muhammad, padahal jelas sudah dicatat ada nasabnya disebut dengan Robitoh Alawiyah. Makanya namanya nggak pernah panjang. Kalau kita namanya panjang-panjang, kalau mereka namanya Muhammad bin Abdullah, gitu kan? Ya kan? Ya Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Abdullah itu sampai kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan diragukan lagi, jangan mendengarkan orang-orang yang punya penyakit iri dan dengki. Karena di mana-mana Alawi hidup, dihormatin, ada darah Rasulullah yang mengalir di dalam diri mereka. Makanya kemuliaan itu hak mereka karena mereka adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang banyak orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Muhammad hanya untuk mendapatkan dunia. Ya, hanya untuk mendapatkan dunia. Kalau seandainya Bani Alawi atau Alawiyah sekarang itu pengikut Nabi Muhammad, otomatis dari dulu Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari udah berbicara bahwa ini mereka adalah dusta, bukan keturunan Nabi Muhammad. Tapi mereka pun mengakui, bahkan Syekh Hasyim Asy'ari dalam kitabnya mengakui tentang Bani Alawi. Mana buktinya? Di Indonesia ini ada namanya Robitoh Alawiyah, Jakarta ada yang memegang nasab. Ya. Nah dari situlah makanya keturunan Fatimah Zahra itu mulia. Fatimah punya anak Hasan, Hasan punya anak Imam Ali Zainal Abidin, Imam Ali Zainal Abidin punya anak Muhammad Al-Baqi, punya anak terus, panggil Muqaddam terus sampai ke sini sekarang. Ya, kalau kita siapa nasabnya? Mana tahu. Apa nyambung kemana? Nyambung ke Firaun bisa jadi. Nasabnya Nyambung ke Abu Jahal bisa jadi. Ya, paham ya. Jadi kalau kita dengar di media sosial lagi rame sekarang tentang Bani Alawi, nggak usah digubris.
Ya, nggak usah digubris. Ya, ternyata mereka itu punya penyakit hati yang tadinya mereka pengen diakui bahwa mereka turunan Rasulullah, tapi mereka tidak punya dalil yang kuat bahwa dia adalah keturunan Nabi Muhammad. Di Wali Songo keturunan Nabi Muhammad, Wali Songo semuanya kecuali Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga. jaga. Tadi apa namanya Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan siapa lagi? Sunan Bonang ya. Itu semua keturunan Nabi Muhammad SAW, anak cucu Nabi Muhammad. Kecuali Sunan Kalijaga. Kalau Sunan Kalijaga memang asli Jawa, keturunan raja. Keturunan Adipati kalau Sunan Kalijaga. Raja, Raden Said. Sebenarnya bukan Syahid, Said, Raden Said bukan Syahid, Said. Raden Said bukan Syahid, Raden Said gitu loh. Ya. Nah, kalau beliau memang keturunan raja. Ya, keturunan raja asli Jawa gitu. Tapi kalau yang lain-lain kayak saya disebutkan itu, memang mereka asalnya adalah dari Jazirah Arab dan dari Hadramaut Yaman. Kemudian mereka berdakwah, ya, sambil berdagang sambil dakwah. Ya, makanya jangan diragukan lagi. Sama dibilang apa bedanya Bani Alawi sama Sunan Wali Songo sekarang? Ya mereka sama keturunan Rasulullah. Jalurnya nyambung. Cuma dulu dipanggil bukan Habib, gitu kan. Zaman Wali Songo juga dipanggil Habib. Habib itu terjadi dipanggil di zaman Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, baru panggil Habib. Sebelumnya Syarif, Syekh dan lain sebagainya. Ya. Nah, sekarang panggil Habib. Tapi ada aturan kalau di Hadramaut seumuran kayak kita nih, yang kayak gini, misalnya kayak saya, kalau masih kanak-kanak dan belum dewasa, nggak boleh dipanggil Habib, dipanggil Sayyid. Sayyid itu Habib. Sayyid Habib, paham? Nah, di Hadramaut itu adalah kumpulnya seluruh keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau pengen tahu ceritanya bahwa Imam Alwi bin Ubaidillah yang sekarang dipermasalahkan itu kan di media sosial. Nah, dari sini awal ceritanya. Jadi Imam Ahmad Muhajir itu hijrah dari Baghdad ke Madinah sampai ke Hadramaut. Itu punya anak Abdullah, dari Abdullah punya anak Alwi, ya kan? Terus turun sampai sekarang. Semua kita teliti kalau para habaib yang udah meninggal makam-makamnya itu kayak di luar Batang, Tanjung Priuk, ya, di mana saja itu mereka adalah Alawiyah, keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ikutin orang-orang yang nggak jelas dapatnya dari mana. Guru-guru kita, ulama kita, kiai-kiai kita. Ada namanya Kiai Hasan Genggong dari Jawa. Sebutnya Hasan Genggong. Beliau ini punya kelebihan yang Allah berikan kepada beliau ini. Beliau bisa tahu ini keturunan Nabi Muhammad atau bukan, Habib atau bukan, karena kecium dari bau keringatnya. Nah, waktu itu beliau punya kawan datang ke rumah beliau silaturahmi. Kemudian beliau nanyakan di mana sopirnya. Sopirnya ada di luar di dalam mobil. Soalnya suruh masuk. Karena beliau Habib. Kenapa bisa tahu Habib? Karena dari bau keringatnya ketahuan. Ini salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada ini majikannya nggak tahu kalau sopirnya ini Habib gitu loh. Ini Syekh Kiai Hasan Genggong. Ya, di Genggong itu nama daerah wilayah Genggong. Ya, Kiai Hasan Genggong. Wah, langsung minta maaf. Nggak tahu kalau sopirnya adalah cucu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun mereka di antara tutur Nabi Muhammad ada yang kita lihat nggak beres, ya karena perbuatannya aja, tapi darahnya tetap darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ahlu baiti kasafinatin Nuh. Keturunanku, keluarga itu seperti perahunya Nabi Nuh, kata Nabi Muhammad. Siapa yang masuk ke dalam perahu tersebut dia akan selamat. Yang tidak masuk akan celaka. Ya kan Nabi Nuh begitu, binatang masuk semua kan. Diumpamakan keluarga Nabi ini, anak cucu Nabi Muhammad itu seperti kapalnya Nabi Nuh. Kita mau selamat masuk ke kapal Nabi Nuh, satu kan ombak badai mau terjadi kan. Ya kan? Kayak begitu. Ahlu baitil Mustafa Tuhri hum amanul ardi fadakir, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Ahlu baitil Mustafa Tuhri, anak cucu Nabi Muhammad itu suci, bahkan dijelaskan dalam Al-Qur'an. Ya kan? Yang Allah bersihkan mereka daripada dosa dan kesalahan.
jelas dalam Al-Quran. Ya ahlu baitul mustafa tuhri hum amanul ardifat dakiri. Mereka suci dan mereka lah yang menjadi pengaman bumi ini, pakunya bumi. Bahkan dalam hadis Nabi dikatakan juga ahlu bait ini seperti apa ya? Seperti kalau mereka nggak ada di bumi ini maka bumi ini akan hancur. Ya mereka itu adalah orang-orang yang Allah taruh dan untuk mengamankan bencana musibah. Paham ya? Oke, jangan sampai kita benci. Ya kita nggak suka sama habaib-habaib yang kelakuannya nggak benar, hanya nggak suka kelakuannya aja, tapi jangan sampai benci orangnya. Karena di dalam tubuh mereka mengalir darah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham? Terus sedikit lagi, walah hadotan. Qala al Imam berkata wa ada musihati ma'ahuma amrun la yadku ma'anahu. Kenapa haid dan nifas ini dikatakan dapat membatalkan puasa? Paham? Ya, karena melahirkan tidak membatalkan, karena diikut sertakan hukumnya seperti luar. Paham? Artinya perkara yang enggak kita bisa kita teliti gitu, kita bukan menjadi syarat sahnya puasa harus suci. Ya kalau saat menjadi puasa maka harus ini kan limpah sama haid ini adalah kotoran gitu kan. Nah, warabiha alwiladatu wa ilam taro zaman. Yang keempat adalah melahirkan. Saat puasa dia melahirkan. Tadi puasa kuat kan. Puasa kemudian dia melahirkan. Orang lagi hamil juga dia tidak nggak puasa juga nggak apa-apa, nanti dia ada ketentuan tertentu apa bayar fidyah gitu kan, atau qada, dan qada juga fidyah gitu kan. Walau wa in lam taro daman, sekalipun ketika melahirkan tidak kelihatan darah, nggak keluar darah gitu, tetap batal puasanya. Pahami wada wa al mu'tamad as-sahihu fi tahqiq. Ini adalah pendapat yang paling kuat dalam kitab tahqiq. Khilafan liman bis bil majmu'in ada milik tali biha ilhaqan lima laha bil ihtilam. Ya, ada yang mengatakan tidak membatalkan ya ketika melahirkan. Selanjutnya khamisuha al-jununu walau lahdatan. Gila itu dapat membatalkan puasa. Lagi puasa tiba-tiba gila, maka saat itu puasanya batal walau lahdatan. Sekalipun cuma sebentar gilanya, sadar lagi gitu kan. Sadar lagi. Kenapa? Limunafatihi al-ibadata, karena ini bertentangan dengan ibadah. Yang namanya ibadah itu dalam keadaan akalnya sehat. Enggak boleh akalnya tidak sehat. Ketika dia gila, akalnya nggak sehat kan, hilang kan, maka batal puasanya. Paham? Sadisa wa sabiha, yang keenam dan yang ketujuh adalah ikma'u wasukru. Ikma pingsan, wasukru juga mabok. Mabok lagi puasa mabok. Pingsan dapat membatalkan puasa, mabok dapat membatalkan puasa. Inta ada bihima, kalau mabok sama pingsannya itu disengaja. Ada nggak orang pingsan sama mabok disengaja? Ada. Ya gambarnya gitu aja. Kalau disengaja berarti batal puasanya. Ya, wa amma jami'an nahari, sekali seluruh hari, artinya sehari penuh dia pingsan sama mabok, sehari penuh pingsannya, batal puasanya. Paham? Fala fitro bimalam yata'adda bihi minhuma wa in amma jami'an nahari. Berbeda kalau pingsan sama maboknya enggak disengaja. Pingsan sama mabok enggak sengaja, walaupun pingsannya itu seharian penuh, dia enggak batal puasanya, kayak begitu. Paham? Mabuk naik kapal laut. Nah, itu udara mabok. kapal laut kapal udara mendis. Paham ya? Insyaallah. Insyaallah ya. Sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Yang mau bertanya silakan nanti ya, tanya-tanya. Kayak simultan. Jangan sampai kita nggak tahu lo bertanya diam aja. Malu bertanya sesat di jalan. Orang mau satu tempat nggak tahu jalannya kemana, nggak nanya sama orang, pasti akan tersesat. Ya, kan dikatakan kasu'alu 5 menit. Miftahul ilmi. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Bertanya itu adalah kuncinya ilmu. Siapa yang mendapatkan ilmu bertanya. Maka sayangnya bagi orang yang nggak tahu bertanya tentang ilmu. Saya nggak tahu nggak paham, nanya, jangan malu-malu. Ya, apa yang bisa dijawab, nggak bisa.
Ya, Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahana ya ilahana ya silana Ya ilahana min dinina wa dunyana ya fatahu ya fatahu ya fatahu ya alimu Qulubana ifta qulubana ala tilawatil Qur'an wafta qulubana ala ta'allumil mudahkanlah urusan kami, anak kami, dunia kami, wahai Allah yang mengetahui. Buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Ifta qulubana ala tilawatil Qur'an waftah qulubana ala ta'allumil ulum. Ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu ya Rabbana ya Rabbana ya Fatahu ya Alimu. Amin. Amin. Amin.